Di Indonesia, jika ingin membeli sebuah bis tidak bisa langsung jadi secara utuh layaknya kita membeli mobil atau motor pribadi. Kita perlu membeli sasis bisnya terlebih dahulu lalu dikirimkan ke perusahaan karoseri untuk dibuatkan bodi dan interiornya. Oleh karena itu, di Indonesia industri karoseri bodybuilder terbilang ramai dan berkembang dengan baik. Banyak perusahaan karoseri yang tumbuh besar mulai dari Adiputro, Laksana, Tentrem, New Armada, Morodadi Prima, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya daftar karoseri hebat di berbagai wilayah Indonesia, ada satu karoseri yang bisa dibilang masih pendatang baru yang terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yap, inilah karoseri Nusantara Gemilang yang hadir dengan banyak produk dan inovasi yang bisa dibilang anti-mainstream. Jadi sekarang mari kita bahas saja seperti apa sejarah perkembangan karoseri yang juga dimiliki oleh PO Nusantara ini ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Karoseri Nusantara Gemilang sendiri resmi didirikan dan terdaftar sekitar tahun 2011 lalu. Jadi bisa dibilang karoseri yang masih sangat muda di Indonesia. Nusantara Gemilang sendiri merupakan karoseri hasil kerjasama antara PO Nusantara Kudus dengan karoseri Gemilang Coach di Malaysia. Semua teknisi dan pekerjanya sudah lebih dulu dilatih serta disertifikasi di Gemilang Coach Malaysia sana. Jadi sudah memiliki bekal dan keahlian khusus dalam membangun body bis yang baik. Namun selain itu kabarnya alat-alat untuk produksi juga didatangkan langsung secara lengkap dan utuh dari Malaysia. Jadi tak heran jika produk body bisnya mempunyai model dan kualitas yang sama dengan Gemilang Coach aslinya. Sedikit info tentang karoseri asal negeri jiran satu ini ya. Gemilang Coach Works sendiri adalah karoseri yang berbasis di Johor, Malaysia dan sudah berdiri sejak tahun 1989. Karoseri Gemilang sendiri memproduksi berbagai tipe body bis dari bahan baja dan juga aluminium. Banyak produknya juga sudah masuk ke pasar di berbagai negara serta sudah melayani angkutan umum dan swasta di negara besar seperti Singapura, Malaysia, Australia, Hong Kong, Cina, hingga India. Melihat profil singkat Gemilang Coach Works tadi sudah terlihat jika karoseri besar asal Malaysia ini sangat piawai membuat body bis berbahan aluminium. Kelebihan dan inovasi inilah yang juga ingin digunakan oleh karoseri Nusantara Gemilang pada seluruh produk body bis buatannya. Mengingat saat itu di Indonesia belum tenar bis menggunakan bodi berbahan aluminium karena kebanyakan masih menggunakan material besi baja biasa. Dan inilah produk body bis pertama buatan karoseri Nusantara Gemilang. Bodi yang diberi nama Skybis ini secara sekilas tampilannya mirip seperti Mercedes-Benz Travego dengan nuansa khas Eropa karena bodinya yang jangkok. Pada saat itu di pasar bis Indonesia juga sedang ngetren model bodi serupa yang diramaikan oleh Jetbus series garapan karoseri Adiputro. Jadi model bodi Skybis ini terasa tidak terlalu mengagetkan pasar saat pertama kali muncul. Namun tentu tetap ada beberapa PO yang tertarik menggunakan bodi satu ini. Selain PO Nusantara itu sendiri ada juga PO Pahala Kencana yang lumayan banyak memesan bodi tersebut. Selanjutnya di medio tahun 2013 lahirlah varian bodi baru bernama Maxi Miracle. Kehadiran bodi ini langsung mengundang animo publik lantaran modelnya yang tidak pasaran dan ukuran bodinya yang terlihat jangkok. Hal ini karena Maxi Miracle menjadi bodi bis super tinggi pertama yang mencapai 3,85 meter di Indonesia. Dan menggunakan desain khas bis Neoplan Cityliner lengkap dengan pilar pemisah di kaca depannya. Keunggulan bodi ini adalah dek penumpang yang lebih tinggi sehingga memberikan view yang sangat leluasa. Dan juga ruang bagasi yang jauh lebih luas dari bodi lainnya di saat itu. Dengan semua keunggulan tersebut wajar saja jika banyak PO yang tertarik menggunakan bodi satu ini.
Karena saat itu bodi SHD versi Ksatria Kuda Jingkrak masih belum hadir di pasaran. Selain bodi Maxi Miracle, single deck karoseri Nusantara gemilang kembali mengejutkan karena meluncurkan produk bis Maxi Miracle versi double deckernya. Bis tingkat pertama karoseri Nusantara gemilang ini juga menggunakan sasis dan mesin yang tidak tanggung-tanggung. Karena sudah menggunakan sasis dari pabrikan asal Jerman yang sangat langka dan baru di Indonesia, yakni MAN tipe R37. Struktur rangka bodi Maxi Miracle ini sudah menggunakan besi yang digalvanis dengan proses hex tensil. Sedangkan plat penampang bodinya menggunakan bahan aluminium khas karoseri Nusantara gemilang. Bodi ini pun lumayan banyak beredar di Indonesia, terlebih di kota-kota besar. Karena versi bis double decknya juga banyak dipesan instansi yang digunakan sebagai bis wisata dalam kota. Namun karoseri Nusantara gemilang saat itu juga sempat mendapatkan masalah karena telah lalai membangun bis tingkat di sasis Mercedes-Benz O500R 1836 yang tidak capable untuk bodi bis tipe double decker seperti ini. Karoseri Nusantara gemilang juga melebarkan pangsa pasarnya dengan menghadirkan produk bodi bis kota, high floor, dan juga low floor. Produk bodi bis kotanya banyak dipesan oleh PT Transjakarta yang kabarnya berjumlah 101 unit dan menggunakan sasis premium dari Mercedes-Benz dan juga Scania. Secara model, desain bodinya, karoseri Nusantara gemilang memang memiliki rasa tersendiri yang berbeda dari karoseri lainnya. Hal ini juga terlihat pada produk bodi baru garapannya yang banyak diaplikasikan di PO Nusantara sendiri. Ada pula model bodi khusus untuk bis bermesin depan seperti yang digunakan oleh PO Dalimas. Namun tetap bodi Maxi Miracle lah yang menjadi produk andalan karoseri asal Demak ini. Dan tak jarang beberapa PO tetap ada yang memesannya. Karoseri Nusantara gemilang juga sempat menghadirkan bodi Maxi Miracle namun versi model single glassnya. Unit satu ini terlihat digunakan oleh PO Dalimas dan sepertinya ini jadi unit satu-satunya juga yang menggunakan bodi seperti ini. Di tahun 2018, karoseri Nusantara gemilang bersama dengan PO Nusantara memberi kejutan unit bis spesial di hari ulang tahun ke-50. Mereka meluncurkan unit bis double deck baru bernama Conqueror yang menggunakan sasis MAN RR4. Bodi baru ini hadir dengan desain yang tak jauh beda dengan Maxi Miracle namun dengan beberapa detail yang lebih ekstrim. Tak lama berselang hadir lagi bis double deck bersasis serupa milik PO Pelita Parada. Namun bodi Conqueror versi ini tampil lebih kalem daripada milik PO Nusantara yang sudah lebih dulu hadir. Ada pula unit Conqueror kedua milik PO Nusantara yang hadir dengan tampilan headlamp yang berbeda. Namun tentu tetap menggunakan sasis yang sama spesialnya dari pabrikan MAN. Dan secara mengejutkan, karoseri Nusantara gemilang juga diajak kerjasama oleh PT Bakri Auto Parts untuk membangun bis bertenaga listrik. Proyek bis listrik ini kabarnya juga menjalin kerjasama dengan produsen bis internasional merek BYD untuk pengadaan teknologi bis listriknya. Dan hasilnya adalah bis listrik untuk dalam kota berlantai rendah yang sudah dipamerkan pada ajang Bis World 2019 lalu. Entah sekarang bagaimana kabarnya karoseri satu ini ya? Ada yang bilang tutup, namun ada pula yang bilang sudah diambil alih untuk sepenuhnya memproduksi bis listrik saja. Karena hingga sekarang terlihat tidak ada produk bis baru yang keluar dari karoseri mereka. Tapi bagi yang tahu, coba bagikan di kolom komentar ya. Jadi siapa di antara kalian yang sudah pernah atau bahkan sering naik bis berbodi Nusantara gemilang? Menurut kalian bagaimana kualitas material dan juga desain tampilan dari produk bodinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih telah menonton dan maju terus dengan perpisahan Indonesia.